Kan kalau pemujaan itu identiknya dengan makhluk ya bah, memuja atau meminta pertolongan makhluk gaib. Nah itu secara bahasa dijelaskannya gimana bah? Jadi kan gini, yang biasa disebut ritual, nah itu memang dia sanggup membantu untuk perjalanan hidup, dan dia juga ada yang diminta. Yang mana jangan sampai diklaim muja itu ada tumbalnya. Nah, adapun yang biasa umumnya disebut tumbal itu untuk versi Abah sendiri, Oke, jadi seperti inilah suasana di hutan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang. Kebetulan di sini adalah hutan pinus, teman-teman. Dan hutan pinusnya lagi disadap nih, getahnya ya. Dan ini adalah jalan setapak menuju ke tempat pemujaan atau pesugihan, dan di sana nanti ada makom petilasan keramat yang ada di tengah-tengah hutan ini. Dan nanti kita akan coba ngobrol bersama juru kunci yang ada di Gunung Tampomas ini. Oke teman-teman, saya udah bersama Bapak Kunci, dan hari ini saya akan menuju ke Bukit Batu Tumpeng, yang kebetulan di tengah hutan ini ada salah satu makom atau petilasan, dan jalannya seperti ini. Dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lebih panjang terkait silsilah dan sejarahnya di Bukit Batu Tumpeng ini. Ini habis dibersihkan. Seperti ini suasana di sekitar hutan Gunung Tampomas ini. Ini lagi ada buat nyadap karet juga nih. Nah, tuh Bapak kuncinya udah duluan. Oke. Wow, luar biasa teman-teman. Sangat-sangat rindang banget. Wow, waduh, jalannya menanjak luar biasa. Masya Allah. Ada motor juga di sini. Masya Allah tuh. Wah, ada teman-teman dari perhutani ini. Wow. Iya itu ngadek pak. Anggus. Anggus ya. ayaan ini, Ayaan. benirnya panas mah. Anggus tuh beli di Lebak, Anggus dari itu. Wah, ada jalan gak dia teh? Oh, ternyata ini ada jalan juga ke sini. Tuh. Wow. Sama menyusuri hutan. Yang mana, bah? Yang di sana. Oke. Bukan yang ini. Ini, kalau ini tidak begitu gede. Iya. Kalau yang gede itu yang mana? Ada lagi berarti, bah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hutan belantara, teman-teman. Ini bekas apa, bah?
Assalamualaikum. Iya. Yang batu tumpeng itu, batu tumpeng ini satu, yang di sana dua. Kalau untuk pusat spiritualnya yang ini apa yang sana, Bah? Kalau soal spiritual masih bisa di sini bisa di sana. Itu yang di sana itu kan kita dibuat gubuk untuk istirahat atau untuk tidur. Yang tadi itu. Yang tadi itu. Iya. Apa namanya, saung lah kalau kata bahasa sini mah. Di situ berikan seperti mirip kuburan. Di apa namanya, disimpan batu kayak batu nisan, cuman tidak tertulis, itu cuman simbol aja. Nah, kalau yang itu, nah kalau batu tumpeng ini ya masuknya kawasan bukit ini batu tumpeng, ini satu, di sana dua. Iya. Langsung kalau pengen ngobrol ya di sini juga sambil duduk nggak masalah. Oke, Bah, yang tadi kita lewat itu makom apa? Patilasan kata bahasa. Petilasan. Petilasan siapa, Bah? Eyang Guru. Eyang Guru. Kalau Prataguna. Prataguna. Kalau sama patilasan itu kan jasadnya mentah di mana. Itu kayak Prabu Siliwangi kan, Iya. ada yang di Majalengka atau di mana. Kan beberapa puluh abad atau ratus abad ke belakang, ya puluhan abad, Iya. ratusan tahun atau ribu tahun ke belakang itu jarang-jarang yang ditemukan jasadnya. Cuman di saat beliau semedi lah atau tirakat di satu tempat, nah di situ dibuatkan untuk diingatnya kepada orang daerah atau ya dianggap keluarganya. Terus info-info ya sampai sekarang singkatnya ya dianggapnya ya jelas di situ aja untuk cara ritual mengirimkan doa. Jadi tempat ritualnya itu di tadi. Ya di tempat tadi itu maksudnya iya. ritual kita mengirimkan doa aja. Yang mana beliau sudah mendahului kita. Iya. Jadi ya intinya menyampaikan doa kubur lah di situ. Karena kan alam kubur walau alam, yaitu sebuah apa, disimbolkan aja itu kuburan sama sesepuh dulu gitu. Itu orang yang sudah lama mengetahui tempat ini. Gitu ya. Nah ini, Bah, yang biasanya yang sering datang nih melakukan semacam doa atau ritual, biasanya ada tujuan apa gitu, Bah? Kalau soal tujuan macam-macam. Iya. Jadi yang mana orang yang datang kan jelas-jelas pasti orang ada maksud dan tujuan. Nah kalau soal maksud dan tujuan itu berbagai macam orang beda-beda, tapi nyambungnya ya tidak jauh, bukan seperti itu juga ya. Contoh ada urusan soal usaha, masuknya dalam bahasa umum disebutnya pesugihan. Nah, ada orang ingin mendapatkan naik jabatan atau ingin mendapat pekerjaan, jelas-jelas orang bekerja atau naik jabatan mendapatkan uang tambahan, ya sama aja. Orang yang punya usaha atau punya banyak tambahan kan umumnya itu orang kaya atau sugih. Jadi tujuannya ke situ. Adapun di luar pesugihan, yang mana orang serba kecukupan, nah dia banyak juga yang datang dari segi ya krisis keluarga. Oh, ada masalah keluarga gitu, Bah? Ada masalah keluarga. Oh iya. Itu ada masalah keluarga, ada masalah soal harta gunung gini. Jadi yang sebelah kalah, yang sebelah menang. Nah gitu kan. Iya. Secara umumnya tidak bisa diselesaikan dengan secara keluarga. Nah, kadang-kadang sudah umum kan, bukan kadang-kadang lagi. Orang yang menang secara aturan tetap kan bisa kalah karena tidak ada uang. Itu sudah hukum umum itu untuk itu. Jadi banyak ya macam-macam. Kalau orang yang datang mah tetap aja ya, anggaplah singkatnya cerita, orang ingin meraih sukses dengan cara dijembatani ya abah sama abah, karena abah ya alhamdulillah sudah lama
diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai juru kunci untuk mengantar orang ke makom atau karomah lah atau patilasan, nah itu di wilayah sini gitu. Nah ini terkait ini bahkan ada bahasa pesugihan dan pemujaan. Itu beda bahasa atau secara ritualnya sama, Bah? Nah kalau itu bedanya cuma dari ijab. Oh, dari ijab. Ijab itu nyebut. Kalau muja gitu, pemujaan gimana, Pak? Muja itu, jadi seolah-olah antara muja itu sebetulnya isinya dari muji. Muja itu. Nah, memuji. Cuman jangan terlalu, ya istilahnya yang mana dikatakan orang terlalu memuji di luar yang harus dipuji. Ya contohnya Maha Besar Allah. Nah, terus kita memuji ke satu tempat atau ke satu makhluk atau ke salah satu orang, nah, bisa dikatakan kan musyrik dikarenakan dari bahasa menduakan bahasa atau memuji dua pujian ke bukan yang mutlaknya. Sedangkan kan menurut hukum kita, ajaran kita orang Islam, jadi ada istilah jangan sampai menduakan Allah kan gitu. Nah, jadi itu kan bisa diklarifikasi sama Abah untuk tata caranya. Nah, bukan entah ya, yang mana beliau itu ingin sumpah muja. Nah, itu tata cara diberikan penjelasan dulu dari artinya dan isinya. Nah, setelah orang menjalankan anggap aja ritualnya sendiri kalau itu. Jadi khususnya untuk pribadi Abah itu bukan tidak bisa menjelaskan ya. Jadi ditahan, jangan sampai terlebih dulu menjelaskan dari hal-hal itu, karena nantinya sugesti mereka atau dalam mimpi mereka itu jangan sampai nemu apa yang sudah dibahas sama Abah, karena tidak mendekati ke, anggap aja lah, ke wangsit atau mimpi atau wasiat di saat dia sedang menjalankan, ya anggaplah umumnya ritual lah atau semedi gitu. Nah itu. Nah ini Bah, terkait kan kalau pemujaan itu identiknya dengan makhluk ya Bah, memuja atau meminta pertolongan makhluk gaib. Nah itu secara bahasa dijelaskannya gimana Bah? Jadi kan gini, ada yang bahasa umumnya kan disebutnya bahasanya muja. Iya. Nah, sedangkan dari versi Abah itu bukan arahannya untuk muja. Nah, apalagi muji, gitu kan, memuji mereka, jelas kan menduakan. Cuman jelas-jelas itu yang udah dari hasil orang yang sudah menjalankan, banyak orang dia itu seolah-olah dibantu atas keberhasilan usahanya itu. Ya, sebelum dia punya usaha bisa mendapatkan secara lahiriah dengan sesamanya kan, sama manusia. Nah itu dibantu, kata mereka yang bilang. Jadi banyak hal-hal dari segi kekurangan bisa mendapatkan lebih, yang mana belum punya pekerjaan ya ada aja dia itu dimudahkan dikarenakan kan keyakinannya menurut banyak orang yang yakin ke situ, ya dia kan tidak tidak mendapatkan kurang. Beda kan kalau punya bahasa atau pemikiran simpang siur, nah itu tidak akan mendapatkan keberhasilan. Nah terus itu dari segi itu sebetulnya memang ada pembicaraan, itu juga bukan dari satu orang dua orang, yang mana sudah menjalankan yang biasa disebut ritual. Nah itu memang dia sanggup membantu untuk perjalanan hidup, dan dia juga ada yang diminta. Nah, gitu. yang mana yang diminta tidak seiring atau seirama lah kalau kata bahasa musik. Nah, atau tidak ada kesepakatan untuk diberikan atas dasar permintaannya, kita kan diklarifikasi lagi sama Abah di sana, jangan sampai
jelas-jelas yang mana seorang pelaku. Jadi kan ada saksi, ada bukti, ada pengakuan. Ya dibuatkan contoh, orang punya tambang itu dipergunakan untuk kebo, terus ada yang nuntun, ada yang giring, ada yang menerima. Jelas-jelas itu kan menurut hukum secara pidana kan ke bawah semua. Nah itu dari info-info pertama yang orang menjalankan anggap ritual, terus dia nginep, mendapatkan infonya, ada kesanggupan untuk membantu dan akan memberi, tapi dia pasti minta. Nah soal permintaannya itu kan diklarifikasi, yang mana jangan sampai diklaim muja itu ada tumbalnya. Nah adapun yang biasa umumnya disebut tumbal itu, untuk versi Abah sendiri ya diwajibkan harus banyak-banyak memberi dari hasil usahanya. Bukan gitu. hasil pemberian dari makhluknya, nggak ada. Itu sekedar dongeng atau cerita lama yang mana kita menjalankan, anggap aja diklaimnya muja atau dibantu sama makhluk. Nah jelas-jelas diklaimnya kan pasti ada tumbal. Nah itu, nah, sebetulnya singkat cerita umpamanya untuk tumbalnya ya kita harus lebih banyak memberikan Dari hasil itu. hasil yang mana selama proses setelah menjalankan, anggap aja lah nyareat gitu kan. Nah nyareat diizinkan sama Allah dan diijabah sama Allah. Nah dia itu dijabatani ya sama Abah sendiri, bisa mendapatkan ya mudah dari segi perjalanan yang dia jalankan. Nah itu terus, dan yang kedua ada juga dibantu sama makhluk ya, contohnya seumpama dari segi apa aja gitu kan ya. Jadi bukan hanya muja aja. Kalau muja katanya itu masuk, bukan katanya, jelas-jelas itu kan hal yang kotor itu. Adapun juga ada yang setengah kotor, itu juga kata info-info pendahului Abah dulu cerita itu. Tapi ya setelah diklarifikasi dan Abah yang menjalankannya atau penelaahan ditelaah, nah itu memang iya gitu. Nah jadi Bah, yang saya penasaran banget terkait pemujaan atau pesugihan. Kan pemujaan identiknya ke memuja makhluk ya Bah ya? Iya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih muja makhluk gitu? Kita dibantu sama sosok makhluk gitu Ya kan? setelah memuja gitu. Nah jadi menurut mereka yang udah, jadi kan awalnya di sini Abah kan tidak kalau orang umpamanya, bukan umpama, kebanyakan orang yang mana keinginannya begitu, terus keyakinannya begitu, kalau dilarang dia kan seolah-olah dipindahkan ke tempat lain atau diberikan pembicaraan lain, dia nggak mungkin percaya. Soalnya ya Abah ya intinya menghargai pendapat orang lain ya silahkan, tapi tetap di saat menjalankan Abah kan memberikan arahan begini. Jadi jangan sampai banyak umat yang terjerumus. Nah setelahnya juga tetap diberikan cara-caranya. Nah seumpama dia kan jarang-jarang lah, oke lah saya akan diberikan anak dan istri, wah nggak akan ada, itu sangat jarang. Cuman itu pembicaraan secara lahiriah atau secara ucapan biasa. Ternyata yang benarnya itu setelah menjalankan anggap ritual atau dia nginep, itu bisa bertolak belakang. Kadang-kadang niat dari rumah memang begitu, cuman ya namanya Allah kan maha bijak. Nah, itu dalam mimpinya ada kesanggupan atau keberhasilan bukan dari cara itu. Nah memang ada beberapa orang, jadi yang dimintanya itu, tapi dia tidak akan memberikan. Nah, itu kan harus jelas-jelas Abah harus bisa pasti bisa gitu kan ya, atau biasa pasti jadi bisa. Nah itu Abah selalu biasa membicarakan hal-hal itu jangan sampai terjadi. Nah terus apalagi yang dia ada keinginan, tapi dari hasilnya walaupun ada keinginan dari tujuan awalnya
menuju ke sini itu memang ya begitu, tapi hasilnya itu beda dari hasilnya, tapi arahnya ke situ-situ juga. Ya anggaplah ke apa namanya, dibantunya sama makhluk juga, cuman entah makhluk yang disebut goib itu entah siapa yang tahu kan, yang menjalankan. Abah lupa kan memberikan namanya ini, sosok tubuhnya kayak gini gitu kan. Memang itu ya sering hadir kalau udah gitu mah. Nah gini Dia Bah, memberikan nama gitu atau permintaannya iya, dia jalankan gitu. Seumpama minta tiap minggu atau tiap bulan, harus jalankan. ya atas dasar kan komitmen awal, yang mana kamu membutuhkan saya cukup menyediakan ini. Oh Nah iya, jadi di klarifikasinya sama Abah itu kan gini, gak mungkin lah seumpama ada transaksi untuk usaha atau proyek atau apa, masa tiap proyek harus memberikan anak atau istri atau keluarga atau orang lain, kan tidak mungkin. Nah itu kan ya kalau untuk suguhan penghormatan yang di luar itu mah anggap makanan lah, seumpama yang itu umum untuk menghormati para sesepuh yang telah mendahului kita. Untuk budaya itu kan masuknya budaya, kayak nyekar lah ke karoma, bawa kelapa duagan lah, itu kan hal wajar. Nah jadi yang diminta itu alhamdulillah dari info-info orang banyak itu yang wajar-wajar saja. Itu iya. Nah Gitu. selama ini kan Abah udah puluhan tahun nih Mm, jadi juru kunci Gunung Tampomas ini. ya sebelah barat sini. Kebanyakan yang datang itu mereka melakukan pesugihan atau pemujaan Bah, atau sama aja gitu? Nah itu ya kalau menurut pengalaman Abah dari dulu, ya bisa dikatakan itu kan bisa seimbang atau beda 25%. Terbanyak yang disebut mutih katanya. Mutih itu kan jalur yang ke putih itu, Iya. ya intinya nginep ngirim doa nyekar gitu kan ya. Nah di tempat Eyang Pakujaya atau Iya. di sini di Eyang Guru. Iya. Nah sebetulnya antara putih dengan kotor itu sebetulnya menurut atau klaim banyak orang. Iya. Nah kita buktikan yang sebenarnya. Contoh Abah nih seorang pegawai. Iya. Nah Abah kan gaji sudah ditentukan, Iya. pendapatan, karena konsepnya jadi pegawai itu golongannya sekian, gajinya sekian, masa kerjanya sekian tahun, sudah jelas kan, sudah ditentukan, karena itu hal umum, sudah ditentukan sama pemerintah. Umpama Abah gaji 10 juta, terus ada anggaran lain turun entah tiap 1 tahun 2 kali, entah 1 tahun sekali. Nah anggaran itu 50% dimakan sama Abah. Apakah itu tidak kotor? Kotor itu Pak. Ya jelas kotor. Bahkan itu kotor juga menyangkut kemelaratan atau kesengsaraan. Anggap kita di negara, satu negara berapa ribu orang atau berapa juta orang yang haknya dimakan sama kita. Jelas Abang ngeklaim itu bahkan lebih kotor daripada muja. Nah itu kalau muja tanggung jawabnya untuk diri pribadi, jelas tidak akan banyak orang yang nuntut di akhir zaman, karena yakin akhir zaman itu ada. Disebutnya kan alam langgeng. Nah soal muja ya seumpama daripada hidup kotor, nah dengan soalim lah memakan hak orang lain, udah aja muja sekalian. Kotor cuma sendiri, bertanggung jawab kan sendiri yang bertanggung jawabkan. Nah terus hasilnya umpamanya nih jadi muja dengan catatan tidak pakai tumbal anak keluarga, ya dimakan sama anak keluarga. Apa bedanya dengan korupsi? Cuma menurut Abah pribadi, seumpama ada klaim benar-benar orang muja pakai tumbal itu dan ini, ya itu tidak melibatkan orang lain. Khusus dia pribadi. Ya iya, nanti sama. di alam langgang sana Itu kan masih dipertanggung jawabkannya. masih melibatkan keluarga Bah. Harus ada tumbal ini. Nah itu mah cerita. Abah kan bisa jelas-jelas. Insya Allah Abah bisa mengklarifikasi atau bukannya merubah. Ya buat apalah, maaf. Bisa dikatakan ya Abah sombong, nggak apa-apa, Abah manusia. Ya jelas-jelas Abah yang ke depan. Nggak mungkin lah menjerumuskan orang lain. Abah sendiri kan tidak mau. Sebagai Abah diangkat di paguyuban PKPBS Kabupaten Sumedang,
paguyuban Kuncen Antar Buana Sumedang, nggak mungkin lah sesama umat harus dijerumuskan sama Abah. Nanti kan di situ dibahas. Memang iya, setelah 1 malam ada info begini-begini, tapi jarang orang yang sanggup menukarkan dari segi kebutuhannya salah satu anaknya. Jarang, cuman ada, dikarenakan dia udah mentok, laporannya saya soal anak gampang, karena anak saya banyak, salah satu saya korbankan. Tapi ternyata Maha Bijak Allah di saat malam ke-1, ke-2, ke-3 itu tidak diterima, jadi diberikan petunjuk untuk yang lain. Nah itu cuman kalau sepenuhnya sejelasnya barangkali ada orang seumpama ini, maaf bukan iklan ya, itu silakan mau kemana-mana juga. Contohnya mencari syariat, hakikat angin Allah kan ya, Maha Pemurah. Jadi jangan sampai tergiur atau terkecoh sama pembicaraan yang beberapa generasi ke belakang selalu memang begitu. Kalau versi Abah enggak, mau di tempat mana, bahkan di tempat sendiri juga silakan, asal jelas itu arahannya dalam mimpinya atau ilapat lah kata bahasa orang tua dulu mah, jelas-jelas yang nyambung untuk kebutuhannya. Itu yang satu. Terus transaksi atau obrolan dia atau penemuan seseorang itu anggap yang hajat tidak sama apa yang dibicarakan di waktu siang hari. Nah, makanya Abah kan tidak selalu ABCD sampai Z dibicarakan sebelum ada info dari orang yang belum menjalankan acara nginep. Nah itu cuman rata-rata, bukan cuman ya, rata-rata orang yang ingin mendapatkan info itu entah dari makhluk lah, entah dari malaikat, kan nggak tahu. Tetap Abah juga tahu dari orang-orang yang sudah nginep. Nah dia menceritakan wujudnya kayak gini, umpama kalau makhluk. Terus ada lagi ya orang wujudnya kayak gini, berbicaranya kayak gini. Nah itu kan di apa namanya, jadi perbaiki yang mana ada kekurangan. Nah itu jadi Abah selalu tidak langsung membicarakan sebelum orang menjalankan. Jadi banyak hal ya, cuman kalau info-info memang begitu, orang muja di gunung lah, di batu lah, di pohon, tetap diklaimnya begitu. Sebetulnya yang Abah menjalankan, Abah juga info yang mana yang sudah diberi pengarahan tata cara begini-begini. Kalau sangat tidur ya di mana, silakan dia merasa nyaman, disesuaikan dengan keinginannya. Itu tidak selalu di tempat tersebut, Bah. Ya tidaklah, Allah kan Maha Bijak. Iya. Orang zaman dulu kan belum punya gedung, belum punya hotel. Iya. Yang penting intinya kita mendapatkan itu di tempat yang nyaman. Nggak mungkin di pinggir jalan, kereta api. Apa bisa kita mendapatkan petunjuk? Ya tidur pun juga nggak mungkin bisa lah. Kan gitu. Makanya kembali ke orang-orang tua dulu. Jadi jauh dari pemukiman keramaian. Jadi yang mana sih ada ya dikatakan patilasan, situs atau karomah, adanya kan di bukit-bukit, jauh dari pemukiman daerah. Nah itu. Siap, Pak. Ini kita break dulu ya, Pak ya. Biar penonton tidak bosan, kita akan break dulu dan nanti kita akan ke sesi berikutnya, Pak.